Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang menguras tenaga, yaitu adalah mengecat teman-teman, karena sudah terlihat kan ya dinding dapurku itu seperti ini. Warnanya dulu itu coklat. Memang sih saya minta coklat biar netral ya. Maksudnya netral itu dulu itu ini tempatnya tungku teman-teman, atau tumang. Jadi kalau dinding kena asap dari tumang tungku itu ya hitam gitu loh teman-teman. Jadi untuk menetralkan, dulu itu Pak suami saya suruh untuk mengecat warna coklat saja. Dan sekarang warnanya sudah kotor, dan dinding di sebelah cuci piring itu ya belentong-belentong ya teman-teman ya, kena air, terus kena bekas dari bangunan sebelumnya itu ya kotor banget. Jadi ya saya inisiatif untuk diganti cat saja warnanya diganti maksudnya ya teman-teman. Dan kalau kaum mendang-mending itu tidak bisa menggunakan jasa tukang ya teman-teman ya, karena daripada buat bayar tukang mending dibuat beli cat kayak gitulah teman-teman. Selagi mampu sih, selagi ini pekerjaan yang saya rasa mudah ya, meskipun capek sih ya enggak apa-apa ya teman-teman ya, itu masih bisa dilakukan sendiri ya enggak apa-apa ya. Biasanya tuh kalau di depan rumah, di dalam rumah itu kan Pak suami yang ngecat. Kalau di dapur ini saya inisiatif sendiri untuk mengecat biar cepat gitu loh teman-teman. Pak suami kan sekarang lagi masuk pagi, kerjanya itu lagi jaga pagi, jadi ya saya saja yang mengecatnya sepulang dari kerja. Nanti yang bagian tinggi-tinggi akan saya minta tolong dengan Pak suami biar apa ya ya biar nyampe. Saya kan orangnya kecil ya teman-teman ya, atau tidak terlalu tinggi, meskipun sudah naik-naik ke meja dapur itu ya masih belum nyampe. Oke teman-teman, saya mau mengecat dulu. Setelah tadi saya racik semuanya catnya, cuma ditambahkan air saja sih. Tingkat kekentalannya itu diatur sendiri ya, disesuaikan. Dan untuk yang pertama ini ya memang saya terlalu banyak air itu sampai meluber kemana-mana atau terlalu encer gitu loh teman-teman. Jadi ini saya tambahkan dulu dengan cat aslinya. Biasanya kebanyakan orang ngecat rumah itu di musim-musim mau lebaran ya teman-teman ya. Bulan Ramadan atau puasa itu sudah mulai mengecat, memperbaiki apa saja yang perlu diperbaiki dalam rumah biar kalau lebaran itu ada suasana yang baru, terus rumahnya itu kelihatan seger gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau saya mumpung masih agak lama dengan bulan Ramadan atau dengan puasa, saya segerakan untuk mengecat karena juga ada rezeki sedikit ya teman-teman ya. Jadi segera saya gerakkan Pak suami untuk mengecat rumah biar kalau bulan puasa itu tidak terlalu capek, tenaganya bisa fokus ke ibadahnya saja ya. Karena saya tidak pakai jasa tukang sih, jadi harus diperhitungkan juga waktunya. Kalau puasa ya tahu sendiri ya teman-teman ya, kalau pas capek kan tidak bisa makan dan tidak bisa minum, harus menjaga itu juga. Oke, lanjut untuk mengecatnya, karena untuk mengecat ini butuh waktu yang lumayan panjang, lumayan banyak waktu lah ya yang terkuras di sini, karena ya memang bukan Pak tukang sih. Mungkin kalau Pak tukang yang mengecat ya cepet selesai gitu loh teman-teman, hasilnya pun juga bagus. Meskipun saya bukan Pak tukang ya hasilnya lumayan bagus juga kok teman-teman. Ya selevel emak-emak itu ya lumayan lah ya, bisa dikatakan lumayan. Kalau masih kayak gini ya belum bagus karena ini catnya masih basah. Untuk mengecat kali ini, untuk mengecat atau kegiatan kali ini itu tidak cukup untuk 1 hari. Ini saya kerjakan 2 hari karena saya mengerjakannya itu setelah pulang dari kerja ya. Kalau nggak salah ini kemarin itu hari Jumat loh teman-teman. Si kecil udah berangkat ngaji, langsung saya cepet-cepet atau buru-buru untuk mengecat. Karena kalau ada si bocil
gagal total. Oh mohon maaf ya, ini sebelum si bocil ngaji, tapi si bocil lagi ikut emak ada kegiatan arisan. Saya segera menggerakkan tanganku ini untuk mengecat biar cepat selesai ya. Ngomong-ngomong, bunda-bunda semuanya itu gimana sih kalau persiapan lebaran itu? Apa harus, apa iya rumahnya itu harus dicat terlebih dahulu, apa cukup bersih saja? Ya semua itu tergantung dengan budget ya teman-teman ya, tergantung dengan keuangan kita. Kalau kita ada rezeki yang lebih, kalau saya sih mending diperbarui biar tidak bosan, terus ada suasana baru itu biar lebih fresh gitu loh teman-teman. Ya kalau memang keadaan keuangan kita pas-pasan, namanya juga manusia biasa ya, kadang itu kita ada di atas, kadang juga kita ada di bawah. Soal keuangan itu tidak bisa kita tentukan paten gitu loh teman-teman ya, pasti berubah-berubah, itu sudah hal biasa dan saya tidak kaget. Untungnya untuk kali ini saya ada rezeki di akhir tahun, yaitu bonus akhir tahunku itu keluar teman-teman, karena mencapai target SHO-nya ya teman-teman ya. Alhamdulillah, biarpun sedikit saya bersyukur karena bisa memperbarui cat yang ada di dalam rumahku ini. Untuk dapurnya ini tidak saya cat semuanya ya teman-teman ya. Saya cat hanya di bagian kolong meja di bagian meja dapur sini saja. Biar pas waktu pengambilan video kegiatan masak memasak itu, kegiatan di dapur nyuci piring, masak, persiapan itu kelihatan fresh. Dan ternyata memang sih kalau catnya warna putih itu lebih fresh gitu loh teman-teman, lebih cerah gitu loh hasilnya. Hasil videonya itu lebih cerah, apalagi pas siang hari. Di atasku itu kan ada jendela, bukan jendela, ada atap yang bening, atap kaca itu, jadi cahayanya bisa masuk ke dalam ruangan dan bisa menambah pencerahan, bisa menambah apa namanya ya, bisa menambah kualitas video itu lebih baik gitu loh teman-teman. Mohon maaf kameranya tiba-tiba bergeser, ternyata anakku sudah datang dari kegiatan arisan itu ya teman-teman ya. Dia minta dibukakan baju dan pengen ikut ngecat. Kabur sudah kameraku. Setelah beberapa jam, beberapa menit ini saya berhasil ada di pojokan saja. Pojokan yang sini sudah selesai dan saya akan lanjut ke pojokan berikutnya. Sebelah pintu, maksudnya bukan pojokan tapi sebelah pintu yang sebelah kanannya itu loh teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai ini di hari Jumatnya. Karena sudah sore, sudah hampir jam 5, saya sudahi dulu pekerjaanku hari ini. Akan saya lanjutkan keesokan harinya untuk di bagian atas kompor dapur ya teman-teman, biar nggak terlalu bentrok gitu loh warnanya. Saya lanjutkan di hari Minggu saja karena hari Sabtu kemarin saya ada kegiatan yang tidak bisa melanjutkan mengecatnya. Saya lanjutkan di hari Minggu siang. Si bocil sedang ada di rumah Mbakung, jadi ya saya harus mengerjakan ini lagi ya teman-teman ya. Sudah kelihatan kan ya teman-teman hasil catnya dari hari Jumat kemarin itu yang ada di depanku kan sudah kelihatan sangat putih dan sangat halus. Alhamdulillah saya bisa menyamai kualitasnya dengan Pak Tukang. Oke teman-teman, kegiatan selanjutnya masih tetap mengecat dinding yang ada di atas kompor dapur. Untuk mengecat dinding yang bagian sini tuh saya harus manjat-manjat seperti ini ya, biar nyampe gitu loh teman-teman. Tapi ya saya juga was-was karena takut kepleset. Kalau kepleset ya jatuh juga. Kalau jatuh itu ya pasti sakit ya teman-teman ya. Jadi saya harus was-was dan hati-hati. Saya mengecat di bagian sini itu saya hanya mengecat di bagian bawahnya saja, karena kalau terlalu ke atas saya takut dan saya tidak bisa. Nanti kalau Pak suami sudah pulang kerja saya akan minta tolong untuk mengecat yang di bagian atas. Untuk meja dapurnya saya tutupi dengan kardus sisa dari cat yang saya beli itu ya. Kompornya juga saya tutupi biar tidak terlalu kotor dari cipratan-cipratan catnya.
Untuk catnya itu saya pakai merek NV, warnanya itu warna putih tapi bukan putih salju, tapi ini putih gading gitu loh teman-teman. Jadi tidak terlalu mencolok warnanya ya, agak-agak soft dikit. Sebenarnya kali ini tuh Pak suami libur kerja, tapi nggak tahu kenapa sampai siang, sampai jam 9 itu belum pulang juga. Biasanya kan kalau jaga malam maksimal jam 8 pagi itu sudah nyampe rumah, dan ini jam 9 masih belum pulang. Dan ternyata ada musibah di tempat kerja Pak suami, kebakaran. Ya alhamdulillah sih tidak ada korban jiwa, tapi itu apa ya, yang kebakaran tuh pas Pak suami jaga. Jadi Pak suami tuh harus diinterogasi bagaimana penjagaannya, bagaimana kok bisa terjadi kayak gitu. Jadi ya saya cukup was-was juga dengan pekerjaan Pak suami. Ya memang sudah jadi tanggung jawabnya. Semoga saja semuanya baik-baik saja ya. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dari risiko pekerjaan yang dia ambil ini teman-teman. Amin, semoga saja. Jadi harus bernafas lebih panjang lagi ya biar tenang. Teman-teman, ini adalah hasil catnya. Memang sih saya skip, tidak semuanya saya masukkan ke video, karena kalau semuanya saya masukkan ke video durasinya sangat panjang. Bagian atas dilanjutkan Pak suami. Ini adalah kegiatan setelah Pak suami sudah pulang kerja, sudah memadamkan api yang ada di kerjaannya itu. Langsung saya minta tolong. Alhamdulillah Pak suami masih mau ya, meskipun capek-capek demi istrinya. Dia rela biarpun capek-capek pulang kerja langsung dia ambil pekerjaan yang bagian atas, karena saya tidak sanggup untuk bagian atas itu terlalu tinggi dan kurang bisa rapi gitu loh teman-teman. Oke, kegiatannya sudah selesai, mengecatnya sudah selesai. Ini saya langsung beberes saja biar cepet-cepet bisa mandi, cepet-cepet bisa istirahat. Ini sekitar jam 1 siang. Semuanya harus saya bereskan. Untuk catnya masih saya taruh di situ saja. Besok-besok masih melanjutkan lagi di bagian pintunya, akan saya, bukan saya tapi Pak suami yang ngecat bagian pintu ya. Warna-warna coklat gitu loh teman-teman, warna kayu. Atau bisa juga sih di plaster. Saya mau beberes dulu, bersih-bersih dari bekas cat yang meluber kemana-mana. Ini di bagian wastafel cuci piring itu masih ada ada sisa cat loh teman-teman. Biarpun sudah saya tutupi pakai kardus ya, namanya juga air cat itu ya pasti seperti air ya, mengalir dari atas ke bawah. Mau tidak mau ya kotor, biarpun sedikit harus dibersihkan ya. Semuanya itu harus dibersihkan sampai kinclong ya teman-teman ya, biar enak dipandang. Catnya sudah bersih, dapurnya pun juga sudah bersih. Jadi ya harus semangat untuk membersihkan semuanya ini. Demi hasilnya maksimal kita harus berjuang. Kita harus menyisihkan waktu untuk membersihkannya ya teman-teman ya. Jangan rebahan saja, karena kalau kita rebahan terus siapa dong yang mau membersihkannya? Kan tidak mungkin kita harus minta tolong tetangga, kecuali kalau kita bayar. Tapi daripada buat bayar tetangga, lebih baik buat jajannya si kecil ya teman-teman ya. Lagi-lagi kaum mendang-mending itu ya itulah, harus bisa mengatur keuangan dan harus mau bergerak untuk mengerjakan semuanya. Karena kita tidak pakai jasa orang lain, kita tidak pakai jasa Pak tukang, kecuali untuk memasang pintu kemarin memang saya harus pakai jasa Pak tukang karena Pak suami pun tidak bisa. Jadi jasa Pak tukang lah yang masih saya kerjakan. Pengerjaan pintu kemarin tuh sekitar 3 harian. 3 hari ya bisa dihitung sendiri ya. Kalau sehari 100.000 ya berarti ongkos Pak tukang 300.000. Ya seperti itulah teman-teman. Kalau saya mau membenahi rumah itu paling tidak itu nabung dulu untuk setahun. Kalau 1 tahun itu sudah cukup dananya, misalkan saya mau merenovasi bagian dapur seperti pasang lantai keramik itu ya, saya harus menabung dulu selama 1 tahun. Setelah 1 tahun dirasa uangnya cukup ya kita kerjakan. Kalau belum cukup ya ditunggu lagi 1 tahun berikutnya. Tahun berikutnya sudah cukup untuk memasang pintu ya, saya pasang pintu. Seperti itulah teman-teman ya. Semuanya itu tidak instan, saya sedikit demi sedikit ya untuk membenahi rumah ini. Apalagi rumah ini adalah rumah warisan dari Mbak Buyut yang turun ke nenekku dan sekarang turun ke emak. Sekarang saya generasi berikutnya, generasi
Yang paling bontot paling mudah ya turun ke saya ya teman-teman ya, karena adikku itu kan nikah terus di bawah suaminya. Jadi ya mau nggak mau saya yang harus menempati rumah ini, karena ini rumah warisan yang harus bisa dijaga dengan baik. Kalau untuk membongkar, mohon maaf, dananya tidak ada. Jadi hanya saya perbaiki saja sedikit demi sedikit ya teman-teman ya, karena saya adalah pejuang bukan pewaris. Dibilang bukan pewaris, tapi saya mewarisi rumah ini ya teman-teman ya. Maksudnya itu bukan yang instan, bukan yang semuanya serba ada, tidak usaha terlebih dahulu, itu bukan ya teman-teman ya. Saya dari keluarga yang biasa. Bapakku dulu itu adalah buruh tani dan emakku juga buruh tani. Waktu kecil saya ingat sekali dengan adikku masih usia sekitar 4 tahun, saya usianya kurang lebih 10 tahun itu sama emak ditinggal ke sawah untuk buru tandur, buru matun itu loh teman-teman. Tandur itu kan menanam padi, terus kalau buru matun itu mencabuti rumput-rumput liar yang ada di sawah. Itu saya pasti pulang kerja itu ngomong si kecil, ngomong adikku gitu loh teman-teman ya. Kadang sih bertengkar, namanya juga anak kecil ya, sama-sama waktu itu sama-sama masih kecil, sering kalinya ya berebut makanan, berebut uang jajan ya, seperti itulah. Tapi sekarang kok saya kangen ya, karena sudah berpisah dengan adikku kan sudah ikut suaminya, jadi ya kangen lah masa-masa itu. Kalau sudah tua kayak gini, sudah pada nikah semuanya, pasti kerasa ya teman-teman ya, waktu yang tidak bisa diulang kembali, masa kecil. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Kegiatanku terakhir ini adalah kegiatan membersihkan lantai. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa dukungannya ya untuk subscribe biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Dadah teman-teman.